Stop. Stop. Dah. Pak. Halo CSCS-ku, berjumpa kembali dengan Manusia Madesu di Easy Film. Baiklah, berikut ini gue akan meringkas asal muasal rambut mohawk. Gaya rambut tersebut dipopulerkan oleh subkultur punk yang kemudian digemari oleh anak muda di seluruh dunia. Oke CSCS-ku, sebelum kita mulai seperti biasa, kita intro dulu guys. Manakah kita mencari manusia, membotakkan mata, mengosongkan jiwa, saya kesunyian, tak lagi kau dengar. Inilah saatnya engkau melihatnya. Ikutlah bersamaku, berjalan bersamaku, dengan apa membara, dengan asap bermakna. Marilah harapan jadi kenyataan, marilah harapan jadi kenyataan. We're gonna revolt, and on the throne. We're gonna. Scene dibuka oleh kelompok suku Amerika bernama Canadian KHK atau yang lebih dikenal sebagai suku Mohawk. Mereka adalah penduduk asli Amerika yang tinggal di bagian utara New York dan tenggara Kanada. Mereka juga disebut sebagai penjaga perbatasan pintu timur yang bertugas untuk menghalangi invasi atau serangan dari suku lain yang datang dari arah timur dan mempunyai komunitas yang sangat besar dengan kekayaan alam yang sangat berlimpah. Suku Mohawk sendiri dikenal karena gaya rambutnya yang unik dan sangat berbeda dengan suku lainnya. Para pria dari suku tersebut sengaja menghilangkan rambut di bagian pinggirnya dengan cara dicabut bukan dicukur. Sedangkan untuk perempuan biasanya menguraikan rambutnya atau diikat menjadi satu kepang dengan menggunakan pakaian dari kulit rusa hingga menggunakan pernak-pernik seperti ikat kepala, anting, gelang, dan kalung yang dibuat dari kerang. Erst will ich wissen, was das Bleichgesicht von ihm will. Gerücht, Häuptling. Mein Sohn sagte, das ist kein Grund, mich zu warnen. Die Neusiedler. Jetzt ist er tot. Wie Bettler kamen wir zu den Mohawks. Baten um eine Handvoll Korn. Suku tersebut menganut sistem kekerabatan yang diwariskan oleh garis keturunan dari pihak perempuan dan memiliki 3 klan besar yang diberi nama beruang, kura-kura, serigala, dan tersebar di Amerika Utara juga perbatasan Kanada. Selain itu, setiap anggota klan di seluruh 6 bangsa dianggap sebagai kerabat dekat karena masih keturunan dari nenek moyang yang sama dan harus menikah dengan sesama suku Mohawk dari klan yang berbeda demi menjaga keaslian keturunan mereka untuk generasi selanjutnya. Menurut beberapa sumber, suku Mohawk menganut kepercayaan animisme seperti percaya jika roh atau makhluk halus adalah sosok yang mengatur, menaungi, mengayomi, dan mengendalikan kehidupan manusia. Mereka juga percaya jika setiap benda yang ada di bumi memiliki jiwa yang harus dihormati, dan hal tersebut membuat para misionaris Kanada ingin mengubah pola pikir mereka agar mau memeluk agama Katolik. Kemudian Isaac Hughes dan pasukannya datang ke pemukiman suku Mohawk untuk mengenalkan agama Katolik. Namun ia dan pasukannya malah ditahan, disiksa dan dibunuh oleh kepala suku tersebut. 10 tahun setelah kematian Hughes, misionaris Prancis bersama pasukan militernya datang ke Amerika untuk menyebarkan agama Katolik. Di sana mereka memaksa dan membantai semua suku yang menolak ajaran Katolik hingga mengancam, mengintimidasi dengan cara yang sangat mengerikan. Karena hal itu, ribuan suku Mohawk akhirnya memilih dibaptis dan resmi memeluk agama Katolik hingga putri kepala suku bernama Kateri disebut sebagai perempuan suci yang berasal dari suku asli Amerika. Di sisi lain, suku Mohawk dan suku Mohican telah menjalin hubungan baik selama bertahun-tahun. Suku tersebut juga telah memperluas pengaruhnya ke beberapa wilayah Amerika dengan cara memerangi suku lain, dan konon mereka telah mengalahkan 10 suku lainnya yang membuat mereka menjadi salah satu suku dengan populasi terbanyak di Amerika. Selain berburu dan memancing selama berabad-abad, suku Mohawk juga telah melakukan hal yang tidak dilakukan oleh suku lain, seperti menjadikan wilayah jajahannya sebagai ladang jagung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Pada abad ke-17, suku Mohawk menjalin hubungan dagang dengan para pedagang Belanda dalam penjualan bulu dan kulit rusa. Pedagang Belanda sampai memberikan senjata kepada suku tersebut untuk berburu, bahkan berperang dengan penjajah Prancis dan suku lainnya. Setelah itu suku Mohawk mulai terbuka kepada siapapun sampai mengundang misionaris Protestan Belanda bernama Yohanes untuk datang dan mengizinkan mengajarkan agama Kristen kepada para anggotanya. Dalam buku catatannya, Yohanes menceritakan tentang bahasa, budaya, dan kehidupan suku tersebut hingga menyaksikan ritual mengerikan yang dilakukan oleh suku Mohawk seperti menyiksa para tawanan yang berasal dari suku lainnya. Meski begitu, mereka tidak pernah membunuh orang yang tidak bersalah sampai melepaskan tawanan yang mereka anggap tidak berbahaya. Kemudian penjajah Prancis akhirnya mengusir para pedagang Belanda, Inggris yang bersekutu dengan suku Mohawk yang saat itu telah menyerang pasukan Prancis karena Prancis berusaha merebut wilayah jajahan Inggris. Perang tersebut dikenal sebagai Perang Prancis dan Indian karena kedua kubu tersebut sama-sama bersekutu dengan suku asli Amerika. Suku Indian sendiri merupakan istilah untuk menggambarkan penduduk asli Amerika yang terdiri dari berbagai suku seperti suku Mohawk, suku Cheyenne, suku Comanche, dan masih banyak lagi. Lalu perang tersebut berlangsung selama 7 tahun dan telah memakan puluhan korban jiwa dari kedua belah pihak. Selama abad ke-18, Inggris dan Amerika terlibat perang besar yang disebut sebagai Perang Kemerdekaan Amerika. Saat itu suku Mohawk menjadi salah satu dari 4 suku asli Amerika yang bersekutu dengan penjajah Inggris. Meski begitu, beberapa kepala suku Mohawk seperti Little Abraham memilih untuk netral selama Perang Revolusi Amerika yang membuat namanya tercatat dalam buku sejarah sebagai kepala suku Mohawk yang anti terhadap peperangan. Namun sikap tersebut masih diperdebatkan hingga sekarang karena ada yang mengatakan jika Little Abraham tidak dipercaya oleh kedua belah pihak yang bertikai. Setelah Amerika memenangkan perang tersebut, Inggris akhirnya menyerahkan semua tanah jajahannya dan terpaksa menyerahkan wilayah New York yang telah ditempati oleh suku Mohawk selama berabad-abad. Karena itu sebagian suku Mohawk pindah ke wilayah Kanada dan mereka diberikan tanah oleh kerajaan Inggris sebagai kompensasi. Selain itu, Joseph Brand ditunjuk oleh masyarakat adat sebagai pemimpin politik suku Mohawk sekaligus juru bicara dan membuat pemukiman baru yang dijadikan tempat tinggal bagi 6 suku asli Amerika seperti suku Mohawk, suku Cayuga, suku Onondaga, suku Oneida, suku Seneca, dan suku Tuscarora. Kemudian saat ini, pemukiman tersebut menjadi cagar alam yang sangat dilindungi oleh pemerintahan Kanada dan masyarakat menyebutnya sebagai penampungan Indian Kanada yang telah menjadi objek wisata sampai menarik jutaan wisata asing dari seluruh dunia. Grand River Powwow, bringing together people from Really missing it, so I'm really excited. Roberts, whose traditional name is It's just so happy to come together. This here is tail feathers from the eagle. Pada abad ke-19, pemerintahan Amerika memfitnah suku asli Amerika dengan mengatakan jika mereka adalah suku Indian yang sangat kejam. Dengan keyakinan para superior dan kaum supremasi kulit putih membuat pemerintahan Amerika bertekad ingin memusnahkan orang Indian melalui genosida budaya. Kemudian, ketika pecahnya perang saudara di tahun 1961, pemerintahan menyerang dan membantai suku Indian untuk merebut tanah mereka sampai membuat undang-undang untuk warga Amerika di atas 21 tahun bisa mendapatkan tanah seluas 64 hektar hanya dengan membayar uang sebesar $10. Selain itu, pemerintahan juga memberikan hadiah $50-100 untuk tengkorak suku Indian yang diserahkan kepada pemerintahan. Karena hal itu, orang-orang kulit putih mulai melakukan pembantaian yang menewaskan ratusan ribu suku Indian, dan beberapa suku Indian yang menyerahkan diri kemudian dipindahkan ke wilayah khusus di South Dakota. Sampai saat ini, banyak orang dari keturunan suku Indian masih hidup dan menetap di wilayah tersebut. Di sisi lain, selama Perang Dunia Kedua, tentara dari Divisi Terjun Payung Amerika mengadopsi gaya rambut Mohawk yang terinspirasi dari suku Mohawk, Indian, dan Gaiwaden adalah orang pertama dari militer Amerika
yang menggunakan gaya rambut nyentrik tersebut. Meski sempat populer di kalangan para tentara, namun gaya tersebut akhirnya dilarang oleh petinggi militer Amerika. Dan setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, rambut mohawk tersebut kembali populer setelah dua musisi berpengaruh seperti Richie Stott dan Jane Before mulai mengadopsi penampilan tersebut. Bahkan ketika munculnya subkultur punk di Inggris pada tahun 60-an, gaya rambut tersebut semakin dikenal oleh banyak orang hingga menjadi tren di kalangan anak muda. Punk sendiri merupakan gerakan perlawanan yang muncul di Inggris atas kegelisahan kelompok anak muda dari kalangan kelas pekerja. Tingginya angka pengangguran dan kriminalitas disebabkan oleh kemerosotan moral para politisi yang membuat subkultur punk berusaha menyindir para pejabat melalui lagu dengan lirik yang kasar juga blak-blakan. Selain dikenal karena penampilannya yang nyentrik, subkultur punk juga memiliki ideologi yang berkaitan dengan kebebasan individu, anti kemapanan, anti otoriter, anti korporat, dan anti pemerintahan. Mereka juga sangat menjunjung tinggi etika DIY atau do it yourself karena mereka yakin jika gerakan punk bisa membuat perubahan dengan caranya sendiri. Pada tahun 70-an, Inggris mulai mengalami kesenjangan sosial setelah pemerintahan menaikkan pajak yang membuat komunitas punk akhirnya turun ke jalan dengan menggelar demo dan melakukan vandalisme untuk memprotes kebijakan pemerintahan. Aksi tersebut mendapatkan dukungan dari masyarakat Inggris hingga menarik perhatian beberapa media internasional. Bahkan subkultur punk menjadi semakin terkenal setelah munculnya band seperti The Clash, Sex Pistols, Conflict, The Exploited, dan vokalis dari The Exploited adalah salah satu dari ribuan musisi punk yang terkenal karena rambut mohawknya. Seiring dengan berjalannya waktu, rambut mohawk mulai berkembang sampai melahirkan beberapa gaya baru seperti reverse mohawk, Eurohawk, Deadhawk, Chelsea-hawk, dan Liberty Spike mohawk. Kemudian pada tahun 90-an, rambut mohawk mulai menjadi tren setelah para selebritis dunia mengadopsi gaya tersebut dan kemunculan band street punk seperti The Casualties membuat musik dan gaya rambut punk semakin populer di Amerika. Selain itu, musisi terkenal seperti Travis dan Fla dari Red Hot Chili Peppers adalah sebagian orang yang telah mempromosikan gaya rambut tersebut. Saking populernya, pemain basket dan pegawai NASA sampai mencukur rambutnya agar terlihat seperti seorang punk. Sampai saat ini, rambut mohawk menjadi tren meski zamannya telah berubah dan beberapa selebritis Hollywood yang pernah menggunakan gaya rambut tersebut seperti Miley Cyrus, Rihanna, dan masih banyak lagi. Selain itu, pemain sepak bola seperti David Beckham juga pernah tampil dengan rambut tersebut ketika berlaga di Piala Dunia, dan baru-baru ini seorang pria bernama Joseph berhasil memecahkan rekor sebagai pemilik rambut mohawk tertinggi di dunia. Lalu film pun selesai. Hidup terlalu singkat jika kita memiliki potongan rambut yang sangat membosankan. By Tukang Cuangkyo. Oke CSCSku, terima kasih sudah menyaksikan ringkasan ini gak selesai. Saya beserta jajaran Berandal Malam kembali pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye, hampura balelo wae CSku.